Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tematik EPA tema 1 sub tema 1. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sekarang kita memasuki bagian yang baru, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Bisa kamu temukan di LKS halaman 15 ya. Tujuan dari pembelajaran ini agar kamu tahu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Anak-anak yang saya cintai, setidaknya ada 4 pernyataan yang perlu kamu ketahui tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi pada proses penyerbukan dan perkawinan. Yang kedua, perkembangbiakan berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri, misalnya akar, batang, atau daun. Yang ketiga, bagian tumbuhan itu kemudian memisahkan diri atau sengaja memisahkan dari tumbuhan induk. Dan yang keempat, tumbuhan baru akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Ini 4 pernyataan yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Ini terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas, tunas adventif, geragi, dan spora. Yang pertama, umbi batang adalah batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Contohnya kentang sama ubi jalar. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Setiap siung umbi lapis dapat menjadi individu baru. Pada bagian atasnya akan tumbuh tunas dan kemudian pada bagian bawah akan tumbuh serabut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Ini contohnya untuk bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Terus yang C, umbi akar adalah akar yang berisi cadangan makanan seperti singkong, wortel, dan lobak. Yang keempat adalah rizoma. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Rizoma juga dikenal dengan sebutan akar tinggal atau rimpang. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah seperti jahe, kunyit, bumbu-bumbu dapur yang sering kamu jumpai di dapur kamu. Itu berkembang biak dengan rizoma. Yang E tunas adalah keturunan atau anakan yang tumbuh dari batang pohon yang ada di dalam tanah. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya tidak tergantung pada induk. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pohon pisang ya, bambu, dan tebu. Ini pohon pisang, bambu, dan tebu. Terus yang F, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun kemudian akan tumbuh akar. Contohnya tanaman cocor bebek. Yang G, geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya stroberi dan rumput. Ini contoh cocor bebek, itu di pinggirnya ada tunas adventif, dan itu kalau tunasnya dipotong terus dimasukkan ke tanah, itu akan menjadi tumbuhan baru. Ini contohnya yang berkembang biak dengan geragih atau stolon adalah stroberi dan rumput teki. Terus yang H, spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Ini ketika tumbuhan ini biasanya tumbuh di tempat yang basah ya, spora. Terus perkembangbiakan vegetatif buatan
Ini yang kedua ya, perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu berarti perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena campur tangan manusia. Contohnya apa? Yang pertama yaitu mencangkok. Tumbuhan yang dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan berkambium. Akar tumbuhan hasil cangkokan berbeda dengan akar tumbuhan induk. Akar tumbuhan hasil cangkokan berupa akar serabut. Ini contohnya, contoh gambar untuk mencangkok. Kalau batangnya tidak berkambium, berarti otomatis dia tidak bisa dicangkok. Ya, yang mencangkok itu harus yang batangnya berkayu atau berkambium. Yang bistek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Stek dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Stek batang dilakukan pada tumbuhan ketela pohon dan tebu. Stek tangkai dapat dilakukan pada tumbuhan bunga sepatu dan mawar. Adapun stek daun dilakukan pada tumbuhan lidah mertua dan begonia. Ini contohnya stek, metode stek. Terus yang C, merunduk. Tumbuhan yang biasanya berkembang biak dengan cara merunduk yaitu tumbuhan yang mempunyai batang menjulur dan berbuku-buku. Contohnya tumbuhannya adalah apel, melati, dan alamanda. Ini teknik merunduk. Rantainya diletakkan di dalam tanah, kemudian dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya, okulasi dilakukan dengan cara menempelkan atau mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk batang bawah. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Ini contoh okulasi. Dan yang terakhir ini ya, menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Anak-anak yang saya cintai, cukup sampai di sini materi kita untuk IPA hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.